Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Syam dalam kesempatan kali ini di Fundamental in 60 Second. Untuk data yang pertama kita punya data dari Inggris pada hari Selasa sore yaitu GDP atau Gross Domestic Product, dan data ini diprediksi akan sedikit mengalami penurunan dibanding dengan periode sebelumnya. Dan ini bisa melemahkan mata uang sterling ke level support terdekatnya. Untuk data yang selanjutnya kita punya data dari Amerika yaitu 3 data CPI. Yang pertama adalah Core CPI yang dirilis month per month dan diprediksi akan melemah atau lebih rendah dibanding dengan periode sebelumnya. Yang kedua adalah CPI yang dirilis month per month. Ini juga diprediksi akan sedikit mengalami penurunan dan ini bisa melemahkan mata uang dolar Amerika ke level support terdekatnya. Dan yang terakhir adalah CPI yang dirilis years per years. Untuk data ini juga diprediksi akan sedikit mengalami penurunan dan ini bisa melemahkan atau memberikan sentimen negatif terhadap dolar Amerika. Pada hari Rabu tanggal 14 September tahun 2023 kita punya data dari Australia yaitu employment change, dan untuk data ini diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan. Ini bisa memberikan sentimen negatif terhadap dolar Australia ke level support terdekatnya. Dan masih data yang sama dari Australia juga yaitu unemployment rate, ini juga diprediksi akan sedikit mengalami penurunan atau minimal dia akan stagnan di angka 3,7%. Ini juga bisa memberikan sentimen negatif terhadap dolar Australia. Dan pada malam harinya kita punya data dari Eropa yaitu main refinancing rate, dan diprediksi untuk akannya akan tetap sama ada di level 4,25%. Ini biasanya akan memberikan sentimen negatif dan bisa melemahkan mata uang euro ke level support terdekatnya juga. Dan di jam yang sama juga kita punya masih data yang sama dari Eropa juga yaitu monetary policy statement. Ini biasanya akan berdampak cukup tinggi terhadap pergerakan market dan akan cukup diperhatikan untuk statement yang akan dikeluarkan oleh pihak government dari Eropa. Masih di hari yang sama jam 7.30 di hari Rabu malam kita punya data dari Amerika yaitu Core PPI yang dirilis month per month, dan untuk data ini diprediksi akan meningkat atau lebih baik dibanding dengan periode sebelumnya. Ini biasanya akan memberikan dampak atau sentimen yang positif terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika. Disambung dengan data selanjutnya masih di jam yang sama, ini ada data core retail sales yang dirilis month per month, dan ini juga bisa memberikan dampak positif terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika karena untuk prediksinya itu adalah positif. Masih di jam yang sama juga di hari Rabu kita punya data unemployment claims, dan untuk data ini juga diprediksi sedikit mengalami kemajuan atau peningkatan dibanding dengan periode sebelumnya, dan ini juga bisa memberikan dorongan lebih lanjut terhadap pergerakan dolar Amerika ke level resisten atau mendekati level resisten harian di pekan ini. Dan masih di jam yang sama, data penutup di hari Rabu ini kita punya unemployment claims dari Amerika, dan diprediksi untuk data ini akan mengalami peningkatan. Ini biasanya akan memberikan dampak atau sentimen negatif terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika dan kemungkinan akan menekan dolar Amerika ini ke level support terdekatnya di pekan ini. Dan untuk data yang selanjutnya kita punya data dari Amerika yaitu Empire State Manufacturing Index, dan untuk data ini diprediksi akan drop atau mengalami penurunan sebesar 50% dibanding dengan periode sebelumnya. Ini juga bisa memberikan sentimen atau dampak yang cukup negatif terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika yang saat ini masih terkonsolidasi di base-nya atau di level konsolidasinya. Dan untuk data yang selanjutnya kita punya dari Amerika juga sebagai data penutup di jam 9 malam yaitu prelim UOM consumer sentiment, dan untuk data ini diprediksi akan mengalami kenaikan dibanding dengan periode sebelumnya. Ini akan membuat balasan untuk pelemahan dolar Amerika di pekan ini dan kemungkinan akan terjadi penguatan ke dolar Amerika. Sekian data fundamental in 60 second bersama saya Syam di minggu ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.